Bu. Mana Budi? Sakit Bu. Udah lama ya? Baru hari ini. Daftar? Tadi Bu. Siswi? Nggak ada Bu. Mana? Nggak masuk, nggak ngasih surat. Bapak ya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengulas materi yang sebelumnya. Kan kemarin kita dari mempelajari tentang apa itu pengertian dari sistem pencernaan. Nah, ada yang masih ingat nggak apa itu sistem pencernaan? Coba Fepta. Jadi sistem pencernaan itu yang saya ingat ya Bu, dia itu proses penghancuran makanan yang dimulai dari mulut kemudian dikeluarkan lewat anus, dan ketika di dalam tubuh itu dia diserap sari-sari makanannya Bu. Ya, benar. Jadi sistem pencernaan itu merupakan proses perubahan makanan yang dilakukan di dalam tubuh, dan di dalam tubuh juga terjadi penyerapan. Nah, di sistem pencernaan itu ada bagian-bagiannya. Coba Adita, apa aja bagian-bagiannya? Bentar ya Bu. Oh, saya udah ingat. Ya, apa? Seingat saya itu bagian-bagiannya mulut, terus faring, kerongkongan, lambung, anus. Coba Adita dilengkapin lagi. Apa ya Bu? Nggak tahu. Nggak belajar ya? Nggak Bu. Jadi bagian-bagian dari saluran pencernaan itu ada mulut, terus ada faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang proses dari sistem pencernaan dan enzim-enzimnya. Seperti yang sudah disebutkan oleh Dita tadi, bagian-bagiannya. Jadi di dalam mulut itu terjadi dua proses, yaitu proses kimiawi dan proses mekanik. Proses mekanik itu dibantu oleh gigi. Sedangkan untuk proses kimiawinya itu dibantu oleh enzim-enzim. Enzim yang terdapat di dalam mulut yaitu berupa enzim amilase. Fungsi dari enzim amilase tersebut yaitu untuk mengubah fatty atau amilo menjadi maltosa. Kemudian setelah makanan hancur akan diteruskan melalui faring. Kemudian makanan tersebut diteruskan melalui kerongkongan. Nah, terus makanan tersebut akan diteruskan ke lambung. Di lambung tersebut akan dihancurkan lagi. Di dalam lambung ini akan terjadi proses kimiawi, yaitu yang mana akan dibantu oleh enzim. Di dalam lambung itu terdapat tiga enzim, yaitu asam lambung, enzim renin, dan enzim pepsin. Kemudian setelah dari lambung tersebut makanan akan diteruskan ke usus halus. Nah, di usus halus ini makanan tersebut kan sudah hancur tadi di lambung. Terus di usus halus ini sari-sari makanan itu akan diserap oleh usus halus. Nah, dari sisa-sisa di usus halus ini juga terdapat beberapa enzim. Nah, untuk enzimnya bisa kalian lihat di halaman 7. Coba Adita, apa aja enzim yang ada di usus halus? Di usus halus ini ada 6 enzim. Yang pertama enzim maltase, enzim laktase, enzim heterokinase, enzim lipase, peptides, dan enzim sukrase. Ya, betul. Coba apa fungsinya, Fata? Fungsinya Bu ya? Semuanya Bu. Ya. Fungsinya itu kalau maltase mengubah maltosa menjadi glukosa, kemudian kalau laktase mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Kalau enterokinase itu berfungsi untuk mengubah tripsinogen menjadi tripsin Bu. Kalau enzim lipase itu mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Kalau yang enzim peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino. Kemudian yang terakhir sukrase itu mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa Bu.
Ya, pintar. Kan di usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Nah, sisanya makanan yang tidak terserap itu akan diteruskan ke usus besar. Kemudian dari usus besar akan dikeluarkan melalui anus. Untuk lebih jelasnya, Ibu ada video, silahkan kalian lihat dulu ya. Ya, Bu. Proses pencernaan makanan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat bantu pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Selanjutnya, makanan akan didorong masuk ke dalam kerongkongan. Pada saat proses penelanan, kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Lambung ataupun ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung air lendir ataupun musin, asam lambung, enzim renin, dan enzim pepsinogen. Getah lambung bersifat asam karena banyak mengandung asam lambung. Asam lambung berfungsi membunuh kuman penyakit atau bakteri yang masuk bersama makanan dan juga berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Selanjutnya, makanan sedikit demi sedikit keluar menuju usus 12 jari yang merupakan bagian dari usus halus. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Selanjutnya, empedu dialirkan menuju saluran empedu ke usus 12 jari. Getah pankreas mengandung enzim-enzim sebagai berikut, yaitu protease yang mengubah protein menjadi asam amino, amilase yang mengubah zat tepung menjadi amilum, dan lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Jadi, pada usus halus, seluruh proses pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein diselesaikan. Selanjutnya, proses penyerapan berlangsung di usus kosong dan sebagian besar di usus penyerap. Karbohidrat diserap dalam bentuk glukosa, lemak diserap dalam asam lemak dan gliserol, dan protein diserap dalam bentuk asam amino. Selanjutnya, makanan akan bergerak menuju usus penyerapan, yang juga merupakan bagian dari usus halus. Pada dinding usus penyerapan terdapat jonjot-jonjot usus yang disebut pili, berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus, sehingga sari-sari makanan dapat terserap lebih banyak dan cepat. Dinding pili banyak mengandung kapiler darah dan kapiler limfi, ataupun pembuluh getah bening. Agar dapat mencapai darah, sari-sari makanan harus menembus sel dinding usus halus, yang selanjutnya masuk ke pembuluh darah atau pembuluh limfi. Asam lemak dan gliserol bersamaan empedu membentuk suatu larutan yang disebut misel. Pada saat bersentuhan pili usus halus, gliserol dan asam lemak akan terserap. Umumnya, sari makanan diserap saat mencapai akhir usus halus. Sisa-sisa makanan yang tidak diserap secara perlahan-lahan bergerak menuju usus besar. Pada usus besar yang disebut kolon, akan terjadi pembusukan makanan. Usus besar terdiri dari bagian yang naik, yaitu dimulai dari usus buntu, bagian mendatar, bagian menurun, dan berakhir pada anus. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membentuk dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan makanan, bakteri Escherichia coli juga membantu menghasilkan vitamin K. Vitamin K berperan penting dalam proses pembentukan darah. Perjalanan makanan sampai ke usus besar dapat mencapai 4-5 jam. Namun, di usus besar, makanan dapat disimpan sampai 24 jam. Tadi kan sudah pada lihat videonya ya.
Ada yang ingin ditanyakan tidak dari video? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Baik, Ibu yang nanya ya. Nah, kan tadi di lambung itu ada enzim ya. Enzim apa aja coba sebutin Nabita. Ada enzim renin, pepsin, asam lambung, Bu. Ya, betul. Ada yang ingin bertanya tidak? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu kasih tugas. Silakan kalian merangkum materi yang sudah Ibu jelaskan tadi dan dikumpul di pertemuan selanjutnya. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.